Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid At-Tauhid Pondok Chandra yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid At-Tauhid, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini semestinya kajian kita di Jumat pekan ketiga. Tapi karena satu dan lain hal, pada Jumat ketiga yang lalu kami uzur, dan takmir Masjid At-Tauhid memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap dilaksanakan kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Malam hari ini kita berada pada Rabu pekan kelima. Mudah-mudahan segenap amal upaya yang dilakukan oleh takmir Masjid At-Tauhid semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita di Masjid At-Tauhid ba'da maghrib materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 10 hak fitrah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Kurang lebih kitab atau buku panduan kita
seperti yang ada di tangan saya ini, Bapak Ibu sekalian. Yaitu 10 hak fitrah sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita yang lalu, kita sudah menuntaskan hak yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Yaitu hak kepada orang tua, hak kedua orang tua. Hak yang pertama, hak Allah Ta'ala. Hak yang kedua adalah hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak yang ketiga, hak kedua orang tua. Malam hari ini kita akan memasuki hak yang keempat. Sesuai di daftar isi buku ini adalah hak anak. Kita akan membahas hak anak. Jadi nanti yang kita bahas terkait dengan 10 hak fitrah. Baik. Kalau memang materi ini tuntas, namun nampaknya tidak tuntas karena panjang materi pada malam hari ini, yaitu tentunya setelah hak anak adalah hak kerabat, karib kerabat, hak suami istri, hak tetangga, hak pemerintah dan rakyat, hak kaum muslimin pada umumnya, dan hak orang-orang non-muslim. Dan saya tambahkan kalau tidak salah beberapa, diantaranya adalah hak Ummul Mukminin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hak para sahabat, karena tidak disebutkan, yaitu di dalam buku ini. Makanya nanti itu kita tuntaskan aja sesuai daftar isi yang ada di buku ini, adapun tambahannya setelah tuntas. Baik, kita akan memasuki hak anak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagai kata pengantar muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasannya anak itu bagian dari amanah Allah yang dititipkan kepada kita para orang tua. Anak itu amanah, Bapak Ibu sekalian. Maka sebagai orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Bahkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang keras kepada mereka yang tidak menjalankan amanah ini dengan baik. Apa ancamannya? Neraka, Bapak Ibu. Mari kita dengarkan 2 dalil. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2 dalil ini adalah dalil tentang pentingnya menjaga amanah. Salah satunya anak. Istri itu amanah, anak juga amanah. Maka kita dengarkan dalilnya yang satu dari Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Anfal, surat nomor 8. Ayatnya ayat yang ke-27. Kita dengarkan Al-Anfal ayat 27. Allah Ta'ala berfirman. Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman. Nah ini ya, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwasanya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pokoknya setiap ayat Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu mesti turunnya di Madinah, Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau pengen tahu ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu cirinya. Terus ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran itu totalnya Bapak Ibu, totalnya 88 kali Allah itu mengawali ayat ya ayyuhalladzina amanu. 88 kali. Ya. Terus terakhir
panjenengan kalau baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal, pokoknya setiap ya ayyuhalladzina amanu mengandung dua hal. Nggak mungkin lebih dari dua. Nggak mungkin tiga, cuma dua. Perhatikan, nanti panjenengan kalau membaca Al-Quran, ayat demi ayat, lembaran demi lembaran Al-Quran, setiap ketemu ya ayyuhalladzina amanu, isinya mesti salah satu dari dua hal. Apa itu? Yang pertama isinya perintah. Yang kedua, atau yang kedua, opsi kedua, isinya larangan. Selalu begitu. Contoh, ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Loh, ya. Termasuk ini yang barusan kita dengarkan. Ayo saya lanjutkan ayatnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan. Janganlah kamu, loh larangan. Jadi kalau tidak perintah atau larangan isinya setelah ya ayyuhalladzina amanu, semua isi Quran. Itu. Makanya saya punya kajian khusus tentang ini. Saya ambilkan kitab Nidaatur Rahman li ahlil iman. Panggilan-panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi di situ terjemahan kitabnya adalah tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu ya, itu saya sampaikan Rabu pekan keempat di Perapen, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi isinya kalau tidak perintah, ya larangan. Kurang lebih sudah itu. Nggak mungkin ada tiga. Itu baik ya. Termasuk ini, kita ulang ya terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasulah. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Tolong digarisbawahi, jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Istri amanah, anak juga amanah. Jangan dikhianati, jangan berkhianat. Sedang kamu mengetahui. Jadi jelas ayat ini melarang kita menjadi orang-orang yang berkhianat. Ya, itu baik. Jadi berkhianat kepada siapa? Tidak amanah kepada anak-anak kita. Sekarang saya tunjukkan dalil nomor 2 yang saya janjikan tadi. Satu dari Al-Quran, satunya dari hadis. Sekarang yang dari hadis, riwayatnya Bukhari Muslim. Kitabnya saya bawa, Sahih Targhib wa Tarhib, Bukhari Muslim, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2204, 2204. Saya bacakan, diperhatikan baik-baik. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jelas sekali di dalam hadis ini. Apa kata Nabi? Ma min abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ra'iyatahu. Artinya, tidaklah seorang hamba yang diberi oleh Allah amanah untuk memimpin. Dia dikasih amanah sebagai seorang suami, pemimpin rumah tangga. Dia dikasih amanah oleh Allah untuk memimpin. Lalu dia meninggal dunia. Dia mati, sedangkan pada hari kematiannya dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Sama istri zalim, sama anak-anaknya zalim. Pemimpin rumah tangga yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Termasuk ibu-ibu itu juga pemimpin untuk anak-anaknya. Suami pemimpin untuk istri dan anaknya. Ini ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia sementara dia tidak amanah? Dia menelantarkan istri dan anak-anaknya. Maka kata Nabi ancamannya, illa harramallahu ta'ala alaihil jannah. Maka Allah akan mengharamkan surga untuknya.
haram masuk surga. Haram masuk surga berarti halal masuk neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu maka berarti orang tua zaman sekarang yang tidak menjalankan amanah dengan baik, termasuk amanah anak ini, mendidik putra putrinya, hak-haknya anak tidak ditunaikan. Berarti kalau haknya anak, kewajibannya orang tua. Iya. Kalau bulan yang lalu kan kewajibannya anak kepada orang tua, hak orang tua yang harus dilakukan oleh anaknya. Sekarang diwalik. Pengajian malam hari ini, haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Sebab banyak orang tua itu yang pinter buat anak tapi gak iso didik anak. Banyak anaknya tapi gak bisa didik anak. Oleh karena itu maka haknya anak harus dipenuhi. Apa saja haknya anak? Ya ini diantaranya Bapak Ibu nanti akan kami sebutkan. Sebab orang tua itu kalau menjalankan haknya anak ini, haknya anak dijalankan, ya, hak orang tua dijalankan, haknya istri dijalankan, haknya suami dijalankan. Nanti kita bahas suami istri. Setelah materi ini kan masih ada karib kerabat. Setelah karib kerabat kan nanti ada suami istri. Masih panjang perjalanan kita, materi kita membahas kitab ini Bapak Ibu. Hak anak dijalankan. Mertua itu bagian dari orang tua. Nah, sekalipun dia bukan orang tua, bagi yaitu suami atau istri, mertua itu, tetapi dia masuk kategori karib kerabat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau itu semua dijalankan, semuanya dijalankan, termasuk yang nomor satu, paling utama, haknya Allah, haknya Rasul dijalankan, maka akan kumpul bareng di dalam surga. Reuni bareng bersama keluarga di surga. Mana dalilnya? Dalil. Saya kasih dua dalilnya. Apa nggak pengen kita di dunia kumpul bareng, di akhirat kita bersama keluarga? Apa nggak pengen yang seperti ini? Kita lihat sekarang dalilnya, tak kasih dua. Dua-duanya dari Al-Quran. Surat 13, Ar-Ra'du. Surat 13 ayat 23. Surat 13 ayat 23. Allah Ta'ala berfirman. Ar-Ra'd ayat 23. Surga-surga adnin, mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya. Masya Allah, kakeknya, neneknya masuk surga. Terus pasangan-pasangannya, Allahu Akbar, suami istri masuk surga. Gak cukup, anaknya, cucunya masuk surga. Bukan hanya anaknya, sak cucunya masuk surga. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Apa nggak pengen kita masuk dalam ayat ini? Semua pasti kepingin. Makanya penuhi hak masing-masing. Ya. Kita lihat lagi dalil yang lain, kan saya janji dua. Satu lagi surat nomor 52, Atur. Surat Atur itu surat 52, ayatnya 21. Atur ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, mengandung salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama perintah, kemungkinan kedua larangan. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Bayangkan, orang-orang yang beriman bersama anak cucu mereka, anaknya, cucunya, pasangan hidupnya, neneknya, kakeknya, mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Maksudnya apa Ustadz? Kalimat yang terakhir, kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Pak, Bu, semua keluarga, kakek, nenek, suami, istri, anak, cucu, semuanya
Amalannya beda-beda. Beda-beda. Bapak ibunya rajin Senin Kamis. Anaknya nggak rajin Senin Kamis. Tapi anak keturunannya rajin Ayamul Bid. Sebulan 3 hari. Bapak ibunya rajin tahajud. Anaknya gak rajin tahajud. Tapi anaknya rajin hatam Quran. Sebulan sekali. Amalannya beda-beda. Tapi karena mereka beriman, diketemukan dalam surga. Ketemu. Meskipun amalnya beda-beda. Singiki rajin sodako. Putune situi rajin sedanu. Apalagi zikir pagi petang. Yang satunya rajin ibadah apa. Beda-beda ini. Semua diganjar oleh Allah. Tapi karena stafnya staf iman, kita yang sedang menyaksikan kajian kita secara offline, secara online pada malam hari ini, secara online. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu beda sama orang kafir. Lihat orang kafir. Orang kafir gak akan ketemu dengan keluarganya karena mereka tidak menjalankan hak Allah. Kita dengarkan ya, apa betul orang kafir itu gak ketemu sama keluarganya? Kita dengarkan Qurannya suratnya 70 Al-Ma'arij. Wah, kalau kita lihat orang kafir ngeri Bapak Ibu sekalian. Surat 70 ayat 11 sampai 15. 11 sampai 15. Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15. Allah berfirman, ayat yang ke-11, sedang mereka saling melihat, neraka sudah di depan mata, azab sudah di depannya. Sudah ini, dia lihat azab ini mereka. Pada hari itu orang-orang kafir ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Loh. Jadi ternyata anak-anaknya orang kafir nanti dijadikan tebusan sama mereka. Ya Allah, masukkan anakku ke neraka, yang penting aku selamat dari neraka. Apa cukup anaknya? Belum. Ayat 12-nya. Istrinya atau pasangannya dan saudara kandungnya. Tuh. Ya. Masukkan suamiku ke neraka, istriku ke neraka, dan keluargaku dulur kandung masukkan ke neraka, yang penting aku bisa keluar dari neraka. Wih, itulah orang kafir. Terus gak cukup ayat 13-nya, dan keluarganya loh yang ke neraka, yang penting aku selamat dari azab. Ayat 14, dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya dari neraka. Kok nyimut? Enak ini loh. Iya, kita mau dijadikan tebusan, karepmu dewe. Ya, hati-hati. Itu orang kafir. Makanya Abu Lahab tidak akan pernah ketemu sama Ummu Jamil istrinya. Seperti itu. Kenapa? Karena orang kafir centang perenang nanti di hari kiamat. Mereka tidak akan dipertemukan dengan keluarganya. Nah, bahkan dijadikan tebusan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kenapa? Karena mereka tidak menjalankan haknya Allah. Padahal orang kafir itu kalau di dunia acaranya macam-macam Bapak Ibu. Kita saja orang Islam kadang kalau lihat, kadang loh ini, kadang iri sama mereka. Ada Valentine Day, hari kasih sayang. Ada Thanksgiving. Ya, ada nggak Thanksgiving. Saling ngasih coklat, saling ngirim buah. Waduh. Kita kalau sempat pernah lihat, pernah. Jangan dilihat tapi pernah lihat film Titanic. Matinya saja rangkulan di kapal itu. Ustadz kok tahu? Diceritai saya. Matinya rangkulan. Ya Allah. Kita saja lihat. Ya Allah, cik mesra wong kafir. Kok kepingin aku? No, jangan, gak usah iri. Karena nanti mereka di akhirat masukkan istriku, suamiku, anakku, bapak, ibuku ke neraka. Yang penting aku bisa keluar. Itulah orang kafir. Beda dengan kita kaum muslim. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Azza wa Jalla. Kembali Bapak Ibu sekalian. Makanya haknya Allah tunaikan. Haknya Rasul tunaikan. Hak pasangan kita tunaikan. Hak anak-anak kita tunaikan. Supaya bisa kumpul bareng. Nah, apa itu haknya? Hak anak diantaranya totalnya Bapak Ibu, haknya anak itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu totalnya 12. Haknya anak.
Tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Satu, apa itu? Masuk materi. Nomor satu, haknya anak itu haknya anak. Nomor satu, apa itu? Disunahkan bagi orang tua. Disunahkan bagi orang tua, terutama ibu ini, terutama ibu. Ya suami, ya istrinya, ayah dan ibu. Tapi dikhususkan ibu dalam hal ini, terutama yang ibu yang sedang mengandung anaknya ini. Jadi akan saya tunjukkan, Bapak Ibu, maaf saya potong dulu, haknya anak ini mulai anak dalam kandungan sampai anak itu lahir. Apa saja yang orang tua harus lakukan kepada anak itu. Mulai anak itu dalam kandungan sampai anak itu lahir hingga dewasa. Apa yang harus dilakukan oleh seorang orang tua, oleh orang tua. Yang pertama adalah yaitu disunahkan bagi orang tua untuk sering-sering mendoakan anaknya. Doakan terus, doakan. Sekalipun anak itu berada dalam kandungan, dalam perut ibunya, terus doakan. Terus didoakan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya tadi ada yang ketinggalan kitab saya, qadarullah ketinggalan. Ada ya, karena saya punya buku ini 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan. Cuman beda cover aja, kalau ada beda cover aja. Bukunya Bapak Ibu, penulisnya dulu ya, penulisnya, seorang wanita penulisnya. Ini buku Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah ditranslate. Penulisnya Ummu Abdillah Nurah. Ummu Abdillah Nurah, mohon maaf. Ummu Abdillah Nurah binti Abdurrahman. Beliau menulis buku yang sudah diterjemahkan, judul bukunya adalah Wirid-Wirid Menjelang Persalinan. Jadi kan banyak wanita zaman sekarang sering kali tanya bagi mereka yang hamil, Ustadz saya ini lagi hamil, kira-kira bacaan apa Ustadz ya yang harus saya sering baca untuk jadi wirid. Nah ini bukunya, ini bukunya. Kalau tidak salah yang saya punya itu bukunya warnanya ungu, bukunya ungu. Penerbitnya adalah At-Tibyan. Penerbitnya At-Tibyan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi disunahkan bagi orang tua ya untuk sering-sering mendoakan anaknya. Ya. Ketika anak itu dalam kandungan. Doa apa memangnya? Oh banyak Bapak Ibu doanya. Mulai dari kandungan, anak itu lahir, anak itu sampai dewasa, orang tua jangan pernah meninggalkan doa untuk anaknya. Karena doa orang tua itu mustajab, Bapak Ibu sekalian. Mustajab. Ya. Makanya mana dalilnya? Di mana saja doa-doa orang tua untuk anak? Banyak. Di dalam Al-Quran itu banyak doa orang tua untuk anaknya. Di antaranya, saya sebutkan aja. Di antaranya surat Al-Baqarah. Ayatnya 128. Doa orang tua untuk anaknya. Al-Baqarah 128. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 28. Tolong itu dihafalkan. Al-Baqarah 128. Artinya, ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Itu mendoakan anak cucu. Ya anak, ya cucunya. Didoakan. Jangan pernah ditinggalkan. Ini baru yang pertama dalam Al-Quran. Contoh lagi. Insya Allah Bapak Ibu hafal. Doa di dalam Al-Quran. Ya. Suratnya Ali Imran. Ayatnya 38. Doa orang tua untuk anak. Ali Imran. Ayat 38. Nanti yang dibaca itu mulai dari Rabbi Habli. Mulai dari situ. Kita dengarkan. Mulai dari Rabbi Habli. Allah berfirman. Perhatikan itu doanya. Rabbi Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha. Surat nomor 14 Ibrahim. Surat Ibrahim ayatnya 40.
Hafal kalau ini insya Allah. Banyak yang hafal. Doa surat Ibrahim ayat 40. Doa orang tua kepada anak. Hafal doa ini? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, ya Rabbku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Loh, belum lahir sudah didoakan supaya anak cucunya anak cucu yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya Rabb kami, perkenankan doa kami. Oh, contoh lagi, apalagi ini, andalan ini, andalan. Suratnya Al-Furqan. Al-Furqan, ayatnya 74. Mulai dari Robbananya ya, mulai dari Robbana. Al-Furqan 74. Allah, hafal doa ini? Silakan itu dibaca. Bapak Ibu artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Berarti mendoakan suaminya atau mendoakan istrinya. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ada lagi, pendek, super pendek. Disebutkan surat 37 As-Saffat, surat 37 ayatnya 100. Allah berfirman, surat 37 ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Terus artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Itu ya. Terus terakhir agak panjang. Doanya agak panjang. Suratnya adalah surat nomor surat 46 ayat 15. Allah berfirman. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung, saya ulang, masa mengandung sampai menyapai 30 bulan. Kan tidak cocok ini Bapak Ibu. Mengandung 9 bulan. Menyapai itu berapa? 2 tahun, 24. 9 tambah 24? 30 berapa? 33. Mengandungnya sampai menyapainya berapa totalnya? 9 tambah 24? 33. Tapi di sini disebutkan masa mengandung sampai menyapainya selama 30 bulan. Al-Quran sudah mengabarkan kepada kita akan munculnya bayi-bayi prematur. Dokter belum menemukan ilmu prematur, Al-Quran sudah ngasih info ke kita. Jadi anak usia kandungan 6 bulan lahir, lalu disusui 24 bulan, 2 tahun. 6 ditambah 24, berapa? 30. Katanya ilmu kedokteran, katanya kandungan itu kalau dari genap masuk ke ganjil, itu janinnya kuat. Beda dengan ganjil mau masuk genap, lemah. Lah anak ini 6 genap mau masuk ke 7 ganjil, lahir prematur, disusui 24 bulan. Maka jumlahnya 30, hidup anak itu. Hidup. Istimewa Al-Quran ini. Dokter belum ketemu ilmu prematur, Quran sudah ngomong ilmu prematur. Ya, Masya Allah, ini menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, lalu anak itu berdoa. Nah ini kenapa kok disebut angka 40? Angka 40 ini adalah Bapak Ibu sekalian, angka di mana seseorang itu berumur dewasa. Beranjak mulai dari yaitu remaja kepada pemuda, pemuda ke dewasa. Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasul pun diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Nah, bahkan Nabi SAW menikahi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha usia 40 tahun Khadijah. Nabi usia 25. Nabi menikahi seorang janda terpaut 15 tahun. Nabi 25, Khadijah usia 40 tahun. Nah, jadi usia 40 ini sering disebut oleh Allah. Ya, kita dengarkan doanya. Apa doanya? Ya Rabbku,
Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Kebaikan orang tuanya diteruskan oleh anak cucunya. Ini doanya Bapak Ibu. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Oh, ya, dihafalkan doa ini. Bulan depan tak tes satu persatu. Doa orang tua untuk anak. Ya, sebab kalau ndak gini, ya ndak apal-apal. Ya, harus ada target kaji itu. Baik, kami ulang. Yang nomor 1, haknya anak. Jangan pernah meninggalkan doa untuk anak. Intinya itu. Terus doakan anak-anak kita. Jangan pernah keluar dari lisan kita orang tua kata-kata buruk. Suka nyumpai anak. Jangan. Terus no. Mandar kon. Aduh, jangan. Naudzubillah. Apalagi kalau misalnya orang tuanya sudah berkata, Mama ndak ridho. Jangan. Sedangkan ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Gimana kalau orang tua sudah tidak ridho, Allah tidak akan ridho. Sedangkan kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Salah satu bentuk rahmatnya Allah ridho, yaitu cintanya Allah. Ridho itu senang, kecintaan Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, setiap kita ingin diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, kalau orang tua sudah tidak ridho, wah ini bahaya. Makanya jangan sampai keluar di lisan kita orang tua kata-kata vonis. Anak nakal itu wajar, nakal itu wajar. Jangan sampai orang tua berkata, oh terus kamu nakal ya, kurang ajar sama mama. Terus no, ya diterus no. Diteruskan. Itu anak sekarang kan gitu, Bapak Ibu. Jangan divonis kurang ajar, betik, dablek, akhirnya nakal terus. Ya, doakan. Gimana caranya kalau anak itu nakal? Kalau Anda masih pegang air wudhu, maka usapkan air wudhu itu ke wajah anak itu sambil Anda katakan, doakan mama jadi orang tua yang sabar, nak ya. Dan kau tak doakan, mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh. Itu. Ya, seperti itu. Toh kita juga dulu nakal juga kok. Ya. Jangan suka berkata yang buruk kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi dengan sampai mengeluarkan sumpah serapah kepada anak-anak kita. Ya. Itu. Mudah-mudahan kok ya. Oh, ini jangan ya. Ada nggak orang tua yang kayak gini? Mending mama mati ya enak wis. Mati ya wis. Ini nggak boleh. Sabar. Ya, sabar Bapak Ibu sekalian. Ya, karena surganya itu di situ. Surganya itu di situ. Coba kalau anak kita ini, maaf ini Bapak Ibu, kita katakan yang baik, insya Allah kalau itu terjadi, dikabulkan oleh Allah. Misalnya, kita panggil anak kita panggil Ustadz. Ustadz cilikku sini Ustadz. Insya Allah tadi Ustadz. Kan gitu, iya. Seperti itu. Jadi doakan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai kalimat yang buruk yang keluar. Mana dalilnya? Dalil. Saya tambahkan dalil ini. Ibnu Majah. Nomor asli. Kitabnya saya bawa sebenarnya. Kita sebutkan nomor asli saja ya. Ibnu Majah, nomornya Bapak Ibu nomor 3862. Ibnu Majah 3862. Ibnu Majah 3862. Nomor asli tapi. Ya. Kita dengarkan ini. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabu lahunna la syakka fihinna." Kata Nabi, ada 3 macam doa. 3 macam doa yang pasti dikabulkan tanpa diragukan lagi. Pasti dikabulkan. Saya teruskan dikit. Siapa 3 orang ini, 3 macam doa ini? 1. Da'watul mazlum. 2. Wa da'watul musafir. 3. Wa da'watul walidi liwaladi.
Dakwatul walidi liwaladihi. Artinya, 3 orang yang doanya pasti dikabulkan. 1, doanya orang yang terzolimi. 2, termasuk orang kafir kalau dizolimi mustajab. Iya, ada dalilnya. Meskipun dia kafir, tapi kalau dia dizolimi, dia minta sama Tuhannya, apapun yang dia sebut, entah Allah, entah Tuhan apa, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Allah akan kabulkan. Musafir. Jadi kalau safar banyak berdoa kalau musafir. Nomor 3, doanya orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anak itu mustajab. Makanya hati-hati dalam berdoa. Dalam mengucapkan. Jangan sampai doa yang keluar dari lisan kita adalah kepada anak keturunan kita, doa-doa yang buruk kepada anak-anak kita. Jangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan kumandang adzan Isya, setelah itu kita lanjutkan materi-materi yang tersisa. Baik, kita skors dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Yang nomor 2 sekarang, hak anak nomor 2. Hak anak yang kedua, mulai anak dalam kandungan loh ini, mulai kandungan sampai dia lahir. Jangan pernah melakukan perbuatan, ya, jangan pernah melakukan perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Jangan pernah menanamkan atau melakukan perbuatan kepada anak-anak kita yang mengarah kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Apapun itu bentuknya. Jangan. Mulai anak dalam kandungan, orang tuanya jangan pernah melakukan perbuatan yang mengarah kepada syirik, mengarah kepada kebid'ahan. Jangan. Mulai anak dalam kandungan. Lebih-lebih ketika anak itu sudah lahir. Bahkan sampai dewasa. Jangan pernah dikenalkan tentang syirik. Jangan pernah dikenalkan tentang yang namanya bid'ah. Nah itu. Contohnya apa saja? Sebelum saya berikan contohnya, maka tentunya kita dengarkan dulu ayat Quran. Nasihatnya Luqman kepada anak-anaknya. Luqman bukan nabi. Luqman manusia soleh. Namanya tertulis dengan tinta emas di dalam Al-Quran karena dia adalah orang tua yang soleh yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kita dengarkan nasihatnya Luqman. Sampai ada suratnya, surat Luqman. Padahal bukan nabi. Kalau surat Yusuf jelas nabi itu. Surat Ibrahim jelas itu nabi. Surat Muhammad itu nabi. Surat Yunus itu juga nabi. Tapi surat Luqman bukan nabi. Termasuk Maryam. Maryam bukan nabi karena tidak ada nabi perempuan. Semua nabi dan rasul semua laki. Tidak ada nabi dan rasul perempuan. Baik. Kita dengarkan surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, Luqman ayat 13. Berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Mulai kecil sudah dikenalkan bahaya syirik. Luqman mengenalkan kepada anaknya bahaya syirik. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya, nah ini, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, maka jangan dikenalkan tentang syirik. Contohnya kalau terkait dengan kehamilan wanita, anak itu masih dalam perut ibunya, yang orang tuanya menanamkan perbuatan syirik kepada anaknya. Anak belum lahir sudah diajari syirik.
Oh banyak, seperti wanita hamil, nyimpan peniti, nyimpan gunting, supaya tidak diganggu setan. Ya, seperti itu kan. Wanita hamil, kan begitu ya. Tidak boleh lihat orang jelek, nggak boleh. Ya. Kalau lihat orang jelek harus megang perutnya sambil mengucapkan amit-amit jabang bayi. Wanita hamil tidak boleh lihat orang mati, khawatir janinnya nanti sawanan. Ya. Wanita hamil, suaminya ketika keluar masuk toilet, keluar toilet, tidak boleh mengalungkan handuk di lehernya untuk suaminya. Kenapa? Karena dikhawatirkan anak itu nanti akan kebulet kalung usus. Ya, apa kalung usus ya? Itu ya. Nah itu kebulet itu. Sampai kayak gitu keyakinan. Wanita hamil yaitu ada istilah ngidam bagi wanita hamil muda. Ya, kalau tidak dituruti, nanti anaknya, anak kecil mesti ngiler. Semua anak kecil. Dituruti, tidak dituruti tetap ngiler. Anda jangan mau dibully istri Anda. Jangan mau. Ya. Saya pun pada waktu itu juga pernah sempat dibully. Jam 1 siang minta es krim. Lu. Saya bilang ini waktunya tahajud. Dulu tidak ada seperti sekarang ada Indomaret Alfan. Nggak ada. Ya, waktu itu ya. Waktu itu. Minta es kita bilang sholat tahajud. Lu nih gak diturutin nanti. Gak apa-apa. Ngileran gak apa-apa. Mending es krim. Selesai. Itu ya. Berarti tidak cinta. Cinta bukan itu ukurannya. Ya. Baik, keyakinan ngidam. Termasuk juga bayi yang lahir. Di bawah bantalnya diletakkan sapu lidi agar tidak diganggu syaitan. Ini syirik semua ini, khurafat, tahayul, ini semua ini. Ya. Termasuk diantaranya yang bid'ah adalah membacakan surat Yusuf, surat Maryam. Ya. Supaya anaknya kalau lahir laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau lahir perempuan cantik seperti Maryam. Ya lihat bapak ibunya. Semuanya. Ya. Itu. Makanya kalau bapaknya ganteng, ibunya cantik, maka anaknya kurang lebih sekitar itu. Iya. Tapi kalau bapaknya itu, ya. Ibunya itu, ya anaknya sekitar itu, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi menikah itu carilah yang tampan, kan gitu ya. Cari yang cantik untuk perbaikan. Ya. Tetapi itu bukan jaminan. Ya maafkan nyetrem ya. Itu bukan jaminan, Bapak Ibu sekalian. Itu bukan jaminan. Karena yang jadi jaminan itu adalah agama dan akhlak, Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Oleh karena itu ini menunjukkan ini nggak boleh seperti ini. Saya mau tanya, kenapa kok tidak dibacai surat Al-Baqarah? Kedawan, ya. Khawatir nanti anaknya jadi sapi betina. Enggak. Sudah gini aja, kalau ada surat Yusuf, ada surat Maryam. Kenapa kok tidak dibacain surat Muhammad? Ada nggak surat Muhammad? Kurang tampan apa Nabi kita? Kalau mereka mengatakan karena akhlaknya Nabi Yusuf, bukankah Nabi kita lebih berakhlak? Wong Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Akhlaknya Rasul. Kenapa kok bukan surat Muhammad? Ayo. Itu kenapa? Ya, wis kadung Yusuf ya. Nah, ini ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilah mitoni, neloni. Ini ada tingkepan, modon lemah, nggak ada. Ini semua acara-acara yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Yang ada akikoh. Akikoh itu ada, akikoh. Adapun modon lemah, ini semua sampai dimasukkan ke kurungan. Ini ada nggak yang dimasukkan kurungan? Ya, jadi yang terus memperlakukan ari-ari sedemikian rupa, ari-ari itu dimasukkan di kendi, ya. Terus kemudian ada yang dicuci dimasukkan kendi, ada yang dikasih garam, kan itu ya. Mau dikerengseng ini soalnya, ya. Ada yang dikasih garam, ada yang dikasih pensil, ya. Itu ada yang dikasih sobean Quran. Saya masih ingat, saya lahir Nyamplungan Bapak Ibu. Asli Nyamplungan Ampel saya. Jadi saya ingat betul orang Ampel Nyamplungan waktu itu. Saya asli Nyamplungan Gang 10, belakang Pasar Pegirian. Lahir saya di situ. Jadi ada itu hari-hari itu dikasih sobean Quran yang sudah nggak kepake lagi. Sobean Quran dimasukkan. Nanti ada yang dibuang di laut.
Dulu kalau saya masih taklim di daerah Galis, Bliga, itu kalau naik kapal waktu itu belum ada jembatan Suramadu. Banyak orang buang itu di tengah laut. Saya tanya, apa itu Pak yang dibuang? Itu ari-ari anak saya. Lu kenapa kok dibuang di laut? Apa katanya? Supaya anak saya kalau besar, cara berpikirnya itu seluas lautan. Lu coba, yang kayak gini nih. Ini semua khurafat. Ada yang ditanam di depan rumah, terus dikasih lampu ditutup keranjang. Ada tidak? Kenapa? Supaya nanti kalau anak ini besar, suka ingat sama rumahnya, eling sama orang tuanya. Terus apa perlakuannya? Bapak Ibu tanya sama dokter, spesialis kandungan. Ari-ari plasenta, kotoran yang keluar ketika sang jabang bayi itu keluar. Ini kotoran, tidak perlu diperlakukan istimewa. Jadi caranya cukup dipendem saja. Nggak perlu dikasih lampu 17 Agustus atau banyak, nggak usah. Nggak perlu. Apalagi diadani, dikomati. Nggak ada tuntunannya. Adzan itu syariatnya adalah untuk masuknya waktu sholat. Iqomah itu tanda masuk akan dimulainya sholat. Ya. Makanya dalam hal ini tidak perlu kita melakukan itu semua karena nggak ada petunjuk dari Nabi. Loh itu katanya ada dalilnya. Telinga kanan bayi diadzani, telinga kiri bayi dikomati. Ternyata setelah diselidiki dalilnya banyak yang dhaif, Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan itu masuk dalam kitab silsilah hadis dhaif dan maudhu yang ditulis oleh Syekh Albani, hadis nomor 321. Saya punya 4 jilid buku itu. Kumpulan hadis dhaif dan palsu. Hadis-hadis dhaif dan palsu 4 jilid. Nomor 321, mengadani dan mengomati bayi. Telinga kanan diadani, telinga kiri dikomati. Itu dhaif, bahkan palsu. Ada yang palsu. Maka dari ini nggak perlu kita lakukan ya. Saya tutup sampai nomor 3 saja. Saya tambahkan 1 lagi. Setelah itu kita kumandangkan iqomah. Nomor 3 ya. Yang nomor 3, tugas orang tua berarti haknya anak. Bacalah doa perlindungan kepada Allah. Bacalah doa perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Wah, ini Bapak Ibu kalau dengar hadisnya, Masya Allah ini. Ya. Saya ulang. Bacalah ya, doa perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ketika mendengar tangisan anak yang baru lahir. Tangisan anak yang baru lahir. Berlindung Bapak Ibu. Orang tuanya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ketika mendengar tangisan anak yang baru lahir. Saya tanya sama Pak Jenengan. Saya tanya. Anak baru lahir itu nangis, menjerit, berteriak, memekik dia. Saya tanya. Menurut dokter sehat atau tidak? Bahkan kalau ada bayi lahir gak nangis, sama susternya diapain? Diceples. Kakinya dipegang, diceples, kan gitu ya. Karena menurut hadis tidak. Kata Nabi, saya bacakan hadisnya Bukhari, bisa ditulis. Sahih Bukhari nomor asli tapi ya. Sahih Bukhari nomor asli. Nomornya 4548. 4548 Sahih Bukhari. Oh ini, saya bacakan. Nah ini, Anda akan kaget kalau dengar hadis ini. Dari mana? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu ila wasyaitanu yamassuhu hina yuladu fayastahillu sarikhan min massi syaitan iyyahu illa Maryam wa ibnaha." Ya, summa yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum. Nanti kita akan bacakan. Artinya sekarang, tidaklah bayi yang lahir kecuali setan akan menyentuhnya ketika ia lahir. Sehingga dia menangis keras karena sentuhan setan tersebut. Bayi lahir sudah disentuh setan, makanya nangis dia. Kalau menurut dokter itu sehat. Tapi menurut hadis itu disentuh setan.
Makanya nangis, teriak dia. Maka kita orang tuanya, suami dalam hal ini, yang ya Allah lindungi anakku dari godaan setan. Lahir bayi, tidak ngerti apa-apa, digoda setan. Itu kata Rasul. Beda sama ilmu medis. Ilmu medis mengatakan sehat. Terus kemudian, kecuali kata Nabi, kecuali Maryam dan putranya Maryam, Isa. Ketika lahir nggak nangis. Maryam lahir nggak nangis. Isa lahir, ya, putra Maryam lahir tidak menangis. Maryam putri Imran tidak menangis. Kata Nabi. Terus lalu Abu Hurairah berkata, jika kalian mau bacalah. Jika kalian mau bacalah. Lalu dibacakan oleh Rasul Ali Imran ayat 36. Ayo kita dengarkan. Ali Imran ayat 36. Surat nomor 3. Lah orang tuanya baca ini mestinya. Ali Imran 36. Kita dengarkan Ali Imran 36. Allah Ta'ala berfirman. Kalimat yang akhir itu bacaannya. Kita bacakan dari awal nggak apa-apa. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Istrinya Imran melahirkan anak perempuan. Namanya Maryam. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Aku beri anak ini nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya. Dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya orang tua harus mendoakan perlindungan kepada anak-anaknya. Sekarang kita lihat contoh praktik dari Rasulullah. Apa Nabi melakukan ini Ustaz? Apa Nabi? Kalau tadi kan Maryam. Terus untuk Isa alaihissalam. Begitu juga Imran untuk Maryam. Imran untuk Maryam. Nabi kita melakukan ini tidak? Saya bacakan. Ibnu Majah nomor berapa tadi? 3525. 3525. 3200 3525. 3525 kan gitu ya? 3525. Nah, nomor asli tapi ya, nomor asli yang sudah pernah download. Saya langsung artikan aja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain dengan mengucapkan, lihat ucapannya Nabi, cucunya dimohonkan perlindungan, Hasan dan Husain. Apa ucapannya Nabi? Wa'adzukuma bikalimatillah at-tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Nah, itu. Artinya adalah aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, binatang berbisa dan segala penyakit mata yang jahat, pandangan mata yang jahat. Itu ya. Jadi didoakan cucunya. Oleh karena itu Ustadz, yang saya baca kalau saya punya anak Ustadz, itu apa yang harus saya baca untuk anak-anak saya, doa perlindungan. Tirukan saya semua. Tirukan saya. Doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Ini kalau anaknya satu. Kalau anaknya dua tadi kalimatnya wa'adzukuma. Karena dua. Sekarang kalau anaknya satu. A'udzu gitu aja. A'udzu gitu. Tirukan saja. A'udzu bikalimatillah at-tammat min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lamma. Jadi tolong itu diapalkan doa itu. Dan ini ada lanjutannya yang bikin merinding. Nabi melanjutkan sabdanya, sesungguhnya bapak kita Ibrahim telah memintakan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan doa tersebut. Yaitu doanya didobel. Wa'adzukuma. Kalau anaknya dua. Ya, kalau anaknya lebih dari satu.
Kalau anaknya satu, a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitonin wahamma min kulli ainin lamma. Nah, itu doakan supaya tidak ada orang jahat, mata jahat. Kan ada orang itu melihat anak kita iri, dengki, hasad, ya nggak seneng, tapi dia memuji. Lisannya memuji, tapi hatinya nggak senang. Muncul penyakit dalam hati anak itu. Ya, ain, penyakit ain, pandangan mata jahat. Makanya Bapak Ibu jangan suka memamerkan anak-anak kita di sosmed, jangan. Karena bisa kena aib nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah masih panjang ini. Kita belum bahas akikoh, belum bahas masalah ngasih nama yang baik bagaimana anak-anak kita. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Oh ya, mohon maaf ini Bapak Ibu. Nampaknya bulan depan saya uzur. Saya safar, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti Januari. Ya, 2024. Insya Allah tahun depan. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi bulan depan saya uzur karena saya safar. Mudah-mudahan Allah pertemukan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.